Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mabruroh, NIM E20192222. Saya dari Ekonomi Syariah 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya akan menanggapi penjelasan dari Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen pengampu Ekonomi Makro Islam tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Yang kedua, jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan ini diambil untuk meningkatkan uang yang beredar. Tujuannya untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan saat negara tengah mengalami inflasi. Kebijakan ini juga disebut dengan kebijakan uang tetap. Yang ketiga, tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter ini tidak statis, artinya bersifat dinamis karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara. Yang pertama, mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dan perekonomian. Yang kedua, menjaga kestabilan harga, yaitu harga suatu barang merupakan suatu hasil antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar. Yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi, artinya arus barang dan jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Pada saat perekonomian stabil, pengusaha akan mengadakan investasi untuk menambah jumlah barang dan jasa, sehingga adanya investasi akan membuka lapangan kerja baru, sehingga memperluas kesempatan kerja masyarakat. Yang kelima, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat, yaitu dengan jalan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri atau sebaliknya. Yang keenam, distribusi likuiditas yang optimal. Yang ketujuh, mempertahankan antara IS dan LM. Dan yang terakhir, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Yang keempat, tentang instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua, kebijakan diskonto, yaitu pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas. Bank Sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas. Yang keempat, kebijakan kredit ketat atau kontraktif. Kredit tetap diberikan bank umum, tetapi pemberiannya harus benar-benar didasarkan pada 5C, yaitu karakter, credibility, collateral, capital, dan condition of economy. Dengan kebijakan kredit ketat, jumlah uang yang beredar dapat diawasi. Yang kelima, kebijakan dorongan moral. Bank Sentral dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Yang keenam, menyesuaikan tingkat suku bunga. Yang kelima, beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama, kebijakan iktisaduna yang dikembangkan oleh Muhammad Bakir As-Sadr dalam buku yang berjudul Iktisaduna. Pada masa awal Islam tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uang sangat minim. Jadi tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran akan uang melalui diskresioner. Yang kedua, kebijakan mainstream yang dikembangkan oleh ekonomi lain seperti Umar Chapra, Abdul Manan, dan lain-lain. Kebijakan moneter pemerintah adalah memaksimalisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Al-Quran melarang praktek mengumpulkan uang karena membuat uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Oleh sebab itu, mazhab ini merangkai sebuah instrumen yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Pembahasan yang terakhir yaitu instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama, nisbatul ikhtiyati. Pemerintah akan melakukan langkah-langkah untuk persentase uang cadangan. Yang kedua, iqna al-maknawi, artinya melakukan dorongan moral. Yang ketiga, nisbatul itrad. Yang keempat, i'adatus sanadat. Yang kelima, as-sukutul islamiyah. Yang keenam, islamic sukuk. Yang ketujuh, al-istimar al-hukumi. Dan yang terakhir, adatut tasdik. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.